materi yang sangat penting untuk kalian pelajari. Ini sebenarnya materi dasar, materi awal banget tuh harusnya kalian belajar ini dulu, keselamatan dan kesehatan kerja, sebelum kalian benar-benar praktik elektronika. Jadi kemarin itu harusnya sebelum megang alat-alat kayak CNO, terus meter dan lain sebagainya itu kalian harusnya mempelajari ini dulu, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu diatur di undang-undang. Jadi sampai diatur di undang-undang saking pentingnya. Nah, ada yang bisa bantu bacain? Cewek? Kaji yuk. 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 Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Untuk kesejahteraan ini meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang melainkan lainnya yang berada di tempat kerja untuk terjaminnya keselamatannya. Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Perlindungan yang itu perlu diadakannya segala upaya untuk membina dan melakukan perlindungan kerja. Nah, jadi setiap tenaga kerja itu berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, perlindungan secara fisik. Jadi supaya dia itu di tempat kerjanya itu juga aman. Lanjut. Oke. Tanda-tanda rambu K3. Rambu K3 merupakan salah satu cara menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya misalnya kalian pernah lihat, ada nggak ya di sini? Segitiga terus tanda listrik kayak gitu. Pernah lihat rambu-rambu yang kayak gitu? Nah, itu rambu-rambu itu penting untuk ada di bengkel. Biasanya ada di bengkel, ada di kafe, canda. Ada di bengkel praktik atau di industri itu banyak, karena itu untuk rambu atau tanda bahaya. Nah, itu ada kategorinya. Yang pertama warna merah itu sebagai bentuk larangan. Yang kedua warna kuning itu sebagai bentuk waspada. Warna biru itu wajib ditaati. Warna putih itu informasi umum dan warna hijau itu zona aman. Jadi kalau kalian besok misalnya KI kunjungan industri, nah itu dilihat di industrinya itu ada tanda rambu K3-nya enggak. Nah, kalau ada berarti industri itu udah mencukupi standarnya sebagaimana mestinya. Nah, kalau nggak ada itu berarti perlu dipertanyakan. Nah, kayak misalnya contoh di bengkel kayak gini, bengkel kerja kalian di sekolah ini, itu juga harusnya ada tanda-tanda rambu-rambu untuk waspada, untuk larangan, apa yang harus ditaati, jadi pakaiannya apa. Dan ini yang kelompok kami ini boleh dicatat atau mau di foto? Foto dulu. Ya, foto sama nggak boleh. Video ini. Rumah Ini alasan seperti apa? takut. Nggak kelihatan? Enggak. Udah isi video dulu. Kan pakai kok. Kan di sini. Ya. Iya. Coba. Lagi di situ tuh kan macam-macam rambu K3. Nah, ini yang pertama itu yang warna kuning ini sebagai bentuk waspada, menunjukkan bahaya. Nah, ini pernah lihat ya rambu-rambu kayak gini, mungkin di jalan atau di biasanya kayak proyekan-proyekan kayak gitu juga. Gimana? Mau pakai ke kelas ke sana? Apa itu coba? Oh, yang udah itu. Biasanya pakai bahan-bahan kimia gitu ya. Next. Nah, ini warna biru. Warna biru itu biasanya untuk keselamatan, instruksi keselamatan. Contoh misalnya kayak
gambar yang ini artinya harus pakai masker, pakai kacamata, juga pakai penutup telinga. Itu gila kok. Kacamata apa? Kesehatan. Itu penutup telinga biasanya kalau misalnya di industri yang kayak mesin kan ngelas kayak gitu. Nah itu harusnya tuh pakai ini, pakai penutup telinga itu. Jangan budek. Ya biar pendengarannya tidak terganggu. Nah terus selanjutnya prohibition sign. Ini sebagai simbol bentuk larangan. Jadi ini kalau yang ini larangan ya. Mana ini? Jangan cinta ya. Jatuh cinta. Oh, ini jelasan boy. Dilarang apa? Jelasan. Nah, next ya. Oh no no. Fire sign. Nah ini biasanya untuk Dia tanda itu apa? bahaya-bahaya kayak kebakaran, kayak gitu ya. Terus Tanda itu apa? Tanda. Tanda. tangga mana ini? Iya. Mau rumah tangga. Ini api ya kayaknya. Jangan dulu ada. Next. Next. Kaget tuh. Nah, Nah ini. yuk. Ayo. Wah, Ini dua biasanya juga. petunjuk, ini petunjuk biasanya kayak jalur evakuasi atau petunjuk kayak rumah Oh, sakit, saya ngerti. umum, kayak gitu. Dia menjadi positif cinta saya. Next, alat pelindung diri. Nah, Beli. alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja. Sesuai. Jadi seharusnya kalau kalian praktikum di bengkel itu ada standarnya alat pelindung diri apa yang kalian gunakan. Misal contoh yang paling sederhana itu sepatu, harus pakai sepatu. Kenapa? Karena supaya kalau ada aliran listrik kita nggak setrum. Jadi safety-nya di situ. Nah terus kalau misalnya ada paku nggak keinjek, bisa aman pakai sepatu. Nah sepatu itu salah satu alat pelindung diri. Masih banyak alat pelindung diri lainnya. Misal nih macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama topi, safety helmet. Ini biasanya untuk yang kayak bangunan gitu ya. Kuli. Kuli. Terus habis itu kalau kerja di industri yang kayak PLN, Proyek. kayak gitu, itu juga biasanya pakai. Mandor nggak mandor? Fungsinya untuk jelas untuk melindungi kepala supaya nggak kejatuhan barang. Jaga kebacok. Kalau jatuh juga main amanah. Terus sepatu. Standarnya mungkin nanti kalau kalian udah masuk ke dunia kerja mungkin sepatunya seperti ini ya. Tapi karena sekarang masih di sekolah, di bengkel sekolah, kita pakai sepatunya yang PJL itu ya. Bisa juga sepatu cat. Yang penting pakai sepatu, pakai alas kaki. Jangan sendaran tapi. Terus sarung tangan. Sarung tangannya juga penting. Biasanya kalau kalian ngelakuin PCB, besok kan ada praktikum melarutkan PCB gitu. Nah itu tuh sebenarnya baiknya pakai sarung tangan. Supaya zat kimia yang buat ngelarutin PCB itu enggak kena tangan, enggak melukan tangan. Baiknya sebenarnya gitu. Next. Nah ini yang tadi, yang kayak headset tuh, penutup telinga atau earplug atau earmuff. Nah ini biasanya buat yang kayak ngelas. Terus apa lagi ya? Yang ngelas itu sih biasanya di tempat yang bising. Kalau elektronika mungkin nggak terlalu membutuhkan karena kita nggak terlalu bising ya. Paling bising tuh ngebor. Ngebor pun nggak sampai mengganggu telinga. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan boleh pakai earplug. Next. Nah, Kacamata pengaman ini juga biasanya kalau buat ngelas kayak gitu ya. Kalau untuk elektronika mungkin nggak terlalu menggunakan ya. Kita lebih ke ini masker. Ini juga penting. kopi. Kayak kemarin kawan besok kalau misalnya kalian nyoldir itu kan keluar asapnya itu boleh pakai masker. Kalau misalnya biar lebih aman gitu ya. Nih, ini bisa kosong ini kok. Pakai masker
ini. Nyari. Nah, Pak, ini sudah. raincoat. Ini biasanya untuk melindungi dari percikan air. Pada bisa. Mungkin ini kalau praktikum di sekolah nggak terlalu membutuhkan ya. Bisa juga dipakai kalau kalian lagi melakukan PCP itu kan pakai zat kimia. Nah itu zat kimianya itu kalau kena baju itu nggak bisa hilang. Nah jadi mungkin kalau misalnya ada boleh dipakai. Kalau misalnya di sekolah ada gitu ya, boleh dipakai